Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Rifana, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, NIM 221210095. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Qiraatul Kutub, dengan membacakan suatu kitab, yaitu kitab Usburiyah, dengan judul Arju'i ilallah, kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi salam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila wajhi asy-syaikhi, innallaha, sesungguhnya Allah yang zuru, melihat, ila wajhi, pada wajah asy-syaikhi, orang yang sepuh atau orang yang sudah tua, sobahan wa masaan, pada waktu pagi, wa masaan, dan waktu sore, wa yaqulu ya abdi, dan Allah berkata, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sesungguhnya telah berlanjut usiamu, waraqo jilduka, dan keriput kulitmu, wadaqo azmuka, dan rapuh tulangmu, waqtaroba ajaluka, dan dekat ajalmu, wahana kudumuka, dan tiba saatnya kedatanganmu, ilayya, kepadaku, fastahi, maka malulah, minni, kepadaku, astahi, maka aku juga malu, min syaibatika, karena ubanmu, an uadzibuka, untuk menyiksamu, finnari, di dalam neraka. Wahukia an aliyan radhiyallahu anhu, wahukia, diceritakan, an aliyan radhiyallahu anhu, bahwasannya Ali radhiyallahu anhu, kana yadhabu ila jamaati, kana yadhabu, sedang pergi, ila jamaati, menuju berjamaah, li sholatil fajri, untuk menunaikan sholat subuh, musyri'an, dengan bergegas, falaqo, lalu bertemu siapa, syaikhan, orang sepuh atau orang yang sudah tua, fit thoriqi, di jalan, yamsi qodamahu, berjalan di depannya, ala sakinati, dengan tenang, wal waqaru, dan kewibawaan, fi salkit thoriqi, di jalan kecil. Falamma dana, maka ketika dana mendekat asyaikhu, orang sepuh tadi, orang tua tadi, ila babil masjidu, ke pintu masjid, falam yadkhul, lalu tidak masuk, al masjidah, ke masjid, fa'alima, maka mengetahui siapa Aliun radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu, annahu, sesungguhnya dia, orang sepuh tadi, kana minan nasoro, adalah dari orang Nasrani. Fadakhala Aliun, maka masuklah Ali al masjidah, ke dalam masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu taala alaihi salam, fawajada, mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ruku'i, di dalam ruku, fatawila, kemudian memanjangkan ar-ruku'a, rukunya, miqdaro ar-ruku'aini, seukuran 2 ruku, hatta adrokahu, sehingga dia mengetahui Aliun radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu. Falamma faragha, tatkala selesai Ali min sholatihi, dari sholatnya, faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, lima tawalta, tidaklah kamu memanjangkan ar-ruku'a fi hadhihi sholat, ruku di dalam sholat ini, makung tataf alu, tidak kamu mengerjakan mithla hadza, hal seperti ini. Falamma faragha, tatkala selesai, min sholatihi, dari sholatnya, faqala, lalu berkata Ali, ya Rasulullah, wahai Rasul, lima tawalta, tidaklah kamu memanjangkan ar-ruku'a fi hadhihi sholat, ruku di dalam sholat ini, makung tataf alu, kamu tidak mengerjakan mithla hadza, hal seperti ini. Faqala, lalu menjawab siapa Rasulullah sallallahu taala alaihi salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma roka'tu, tatkala saya ruku, wa qultu, dan aku berkata, subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah, maha agung Allah, kama kana wirid, seperti saat wirid, wa aradtu, dan aku hendak, an arafa ro'syi, untuk mengangkat kepalaku, ja'a Jabrailu alaihi salam, lalu datang siapa Jabrailu alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, wawadoa, lalu meletakkan janahahu, sayapnya, ala dhohri, di atas punggungku, wa akhozani, dan menjadikanku, tawilan, memanjangkan ruku, falamma, maka tatkala rofa'a, Jibril mengangkat janahahu, sayapnya, rofa'tu, saya mengangkat ro'syi, kepalaku. Faqalu, lalu berkata siapa sahabat, lima fa'ala, mengapa engkau mengerjakan hakadha, hal itu.
Faqala lalu menjawab siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma sa'altuhu, aku tidak menanyakannya, an dzalika, hal itu. Fahadoro lalu hadirlah Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, waqala dan berkata ia, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Ali, kana yastajilu, sedang bergegas dan sedang buru-buru, di jamaatu, untuk berjamaah. Falako lalu bertemu syaikhon, orang tua atau orang yang sudah sepuh, Nasranian, dan dia seorang Nasrani, fitoriki, di dalam perjalanan. Walam ya'lam, dan tidak mengetahui siapa Ali annahu, bahwa sesungguhnya dia orang tua tadi Nasraniyun, beragama Nasrani. Wa akromahu, dan memuliakannya, li ajli, dengan mengagungkan saibatihi, uban padanya. Wa ma taqaddama anhu, dan tidak mendahului orang tua tersebut. Wa hafadho, dan menjaga hakkohu, haknya. Fa amaroni, lalu memerintahkanku siapa Allah Ta'ala an aku zaka, untuk menahanmu fi ruku'i, di dalam ruku, hatta yudrika aliyun sholatul fajri, sampai mengetahui kamu Ali sholat subuh. Wahadza laysa bi'ajbin, dan ini bukan suatu ketakjuban, fa'ajabil ujbi, dan ada yang lebih menakjubkan, annallaha ta'ala amara Mikaila alaihi salam, annallaha, bahwasannya Allah Ta'ala amara Mikaila, memerintahkan malaikat Mikail alaihi salam, an ya'khuza, untuk menahan asyamsa, matahari, bijanahihi, dengan sayapnya, hatta la tatslu'a, sampai tidak terlihat asyamsu, matahari, tawila, panjang, li ajli, karena mengagungkan Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala hadhihi darajatu, dan berkata inilah derajat, bihurmatu, dengan menghormati, asyaikhi, orang yang sudah sepuh atau orang yang sudah tua, alfani ma'a annahu, walaupun kana Nasranian, walaupun orang tua itu beragama Nasrani. Hikayatun ukhra, adapun hikayah yang lain, lama korobat, tatkala telah dekat, wafatnya Ustad Abi Mansur al-Maturidi rahimullahu ta'ala, Abi Mansur al-Maturidi rahimullahu ta'ala, wa kana yauma izin, dan ketika itu beliau ibnu samanina sanatan, beliau berumur 80 tahun. Famarodo, lalu sakit, asyaikhu, Syekh al-Maturidi, fa'amaro, lalu memerintah Abi Mansur an yatlubu, untuk mencari abdan, seorang budak, bimislihi, sepertinya, sinan, umurnya, wayashtarihi, dan akan mengasihinya, wayatiqohu anhu, dan akan memerdekakannya. Hikayatun ukhra, adapun hikayah yang lain, lama korubat, tatkala telah dekat, wafatnya Ustad Abi Mansur al-Maturidi rahimullahu ta'ala, Abi Mansur al-Maturidi rahimullahu ta'ala, wa kana yauma izin, dan ketika itu beliau ibnu samanina sanatan, berumur 80 tahun. Famarodo, lalu sakit, asyaikhu, Syekh, fa'amaro, lalu memerintah Abi Mansur an yatluba, untuk mencari abdan, seorang budak, bimislihi, sepertinya, sinan, umurnya, wayashtarihi, dan mengasihinya, wayatiquhu, dan akan memerdekakan anhu, atasnya. Wa talaba Abu Mansur, dan mencari Abu Mansur, fama wajada, maka tidak menemukan, misla hadzal abda, seperti budak yang dikatakan tadi. Faqalu, lalu orang-orang itu berkata, kaifa tajidu, bagaimana kamu menemukan abdan, seorang budak, ibna samanina sanatan, berumur 80 tahun, wa huwa yabqa ala roqi'i walam ya'tiqa, dan dia menetap dan belum merdeka. Faroja'a, maka pulanglah Abu Mansur rahimullahu ta'ala, Abu Mansur rahimullahu ta'ala, ila ustazahu, kepada ustadznya. Fa'akhbaruhu, kemudian mengabarkan an maqolatu, tentang apa perkataan an-nasa, manusia.
Falamma kemudian sami'a mendengar al-ustaza ustadznya hadhil muqalatu perkataan ini, wadoa dan meletakkan ra'suhu kepalanya ala turobin di atas tanah, wanaja dan bermunajat rabbahu kepada Tuhannya, qala dan berkata ia, ilahi Tuhanku, innal makhluqa sesungguhnya makhluk, la tahmilu tidak membawa karimuhu kemuliaannya, balagho abdahu apabila hamba tersebut samanina sanatan berumur 80 tahun, bi an yabqa ala roki dengan tetap seperti itu, bal yaqtakohu tetapi ia sudah merdeka, fa'ana maka saya balagtu telah mencapai samanina sanatan 80 tahun. Fakaifa maka bagaimana la tu'atikuni kamu tidak memerdekakanku minanar dari api neraka, wa anta padahal kamu karimun maha mulia, jawadun maha dermawan, azimun maha agung, gofurun maha pengampun, syakurun maha syukur, hakimun maha bijaksana. Fa'atakohu maka memerdekakan siapa Allah Ta'ala bihusnin dengan kebaikan munajatahu munajatnya. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa Allah itu melihat orang yang sudah sepuh atau yang sudah keriput itu pada pagi hari dan sore hari, dan Allah berfirman, hai hambaku, usiamu telah tua, kulit tubuhmu telah keriput, tulangmu telah rapuh, ajalmu telah mendekat, sudah waktunya kamu menemuiku. Maka merasa malulah kamu kepadaku karena aku malu menyiksamu di neraka karena ubanmu. Lalu diceritakan lagi kisahnya Sayyidina Ali, yaitu ketika Sayyidina Ali ingin pergi menunaikan sholat subuh berjamaah, ia kan berjalan dengan cepat. Nah, di tengah-tengah jalan ia melihat orang yang sudah tua tengah berjalan pelan dan tenang di depannya. Lalu Sayyidina Ali tidak mau mendahuluinya karena memuliakan dan mengagungkan orang tua itu karena ubannya. Sayyidina Ali sabar menanti hingga waktu terbit matahari menjelang ketika orang tua ini sudah dekat ke pintu masjid, ia tidak masuk ke dalamnya. Lalu di situ Sayyidina Ali pun mengetahui bahwa orang yang sudah tua itu ternyata seorang Nasrani. Setelah itu Sayyidina Ali bergegas masuk ke dalam masjid. Sayyidina Ali mendapati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam memperlama rukunya seukuran 2 ruku. Hingga akhirnya Sayyidina Ali pun ikut masuk berjamaah dan mendapati sholat jamaah. Selesai dari sholat berjamaah tadi, Sayyidina Ali pun bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, mengapa Anda tadi memperlama ruku, padahal Anda biasanya tidak melakukan itu. Lalu dari hikayat yang lain, yaitu hikayatnya Sayyidina Ali, diceritakan bahwa Sayyidina Ali ini ingin pergi ke masjid buru-buru untuk menunaikan sholat subuh. Ketika di pertengahan perjalanan, ia melihat orang yang sudah tua tengah berjalan pelan dan tenang di depan Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali tidak mau mendahuluinya karena memuliakan dan mengagungkan orang tua itu karena ubannya. Sayyidina Ali pun sabar menanti hingga waktu terbit matahari. Ketika orang itu sudah sampai ke depan pintu masjid, ia tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya Sayyidina Ali tahu bahwa orang tua itu adalah seorang Nasrani. Saat itu Sayyidina Ali langsung segera masuk masjid dan melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlama rukunya seukuran 2 ruku. Hingga akhirnya Sayyidina Ali pun mendapati rukunya Shallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai, Sayyidina Ali pun bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, mengapa Anda tadi memperlama ruku padahal tidak biasanya memperlama ruku? Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika aku ruku, aku membaca Subhana Rabbiyal Azimi sebagaimana bacaan rutinku, kemudian aku hendak bangun dari rukuku,
Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahannya lama. Ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, maka aku pun bangun dari rukuku. Kemudian orang-orang bertanya, mengapa Anda memperlama ruku? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Ali tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja di tengah perjalanan ia melihat orang tua Nasrani yang berjalan pelan di depannya, sedangkan ia sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah Nasrani. Ia sendiri pun tidak mau mendahuluinya demi memuliakan orang tua itu karena ubannya. Ia mengedepankan hak orang tua itu. Lalu kemudian Allah memerintahkanku untuk menahanmu saat ruku agar Ali mendapati jamaah sholat subuh bersamamu. Ini bukan hal yang aneh, yang lebih anehnya adalah Allah memerintahkan malaikat Mikail menahan matahari agar tidak terbit terlebih dahulu demi Ali. Lalu dikisahkan dari cerita yang lain bahwa menjelang wafatnya guru Abu Mansur Al-Maturidi, saat itu beliau berusia 80 tahun. Saat gurunya jatuh sakit, ia menyuruh Abu Mansur mencarikan budak yang berusia sama dengannya, yaitu 80 tahun. Dan menyuruh Abu Mansur untuk membeli dan memerdekakannya. Abu Mansur pun segera mencari budak yang gurunya inginkan. Lalu ia bertanya kepada orang, di manakah aku bisa mendapati seorang budak yang berusia 80 tahun? Lalu, bagaimana ada budak yang berusia 80 tahun masih dalam berstatus sebagai budak dan belum merdeka, kata orang-orang. Kemudian Abu Mansur pun pulang dan memberitahu jawaban orang-orang kepada gurunya kalau budak yang ia inginkan tidak ada. Ketika mendengar penjelasan Abu Mansur, gurunya meletakkan kepalanya di atas tanah atau bersujud dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya budak yang telah berusia 80 tahun tidak ada kecuali ia sudah dimerdekakan. Sedangkan aku sudah berusia 80 tahun. Bagaimana tidak engkau tidak memerdekakanku dari api neraka, padahal engkau adalah Zat yang maha pengasih, dermawan, agung, pengampun, dan penerima syukur, kata guru Abu Mansur dalam munajatnya. Akhirnya Allah memerdekakan sang guru dari neraka karena kebaikan munajatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul ma'ah itu adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah huruf wawu. Nah, huruf wawu yang digunakan di maf'ul ma'ah ini adalah huruf wawu yang maknanya ma'a atau bersama, bukan huruf wawu yang artinya dan. Contohnya, ana sairu wanila, saya berjalan wanila bersama sungai Nil, bukan dan sungai Nil. Lalu, mengapa isim mansub ditulis setelah huruf wawu? Karena untuk menjelaskan seseorang yang dibersamai oleh suatu pekerjaan dari orang itu, atau untuk membersamai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atau siman. Man yang dipakai oleh maf'ul ma'ah ini adalah mannya itu untuk orang yang berakal atau yang tidak berakal atau yang tidak memiliki akal. Contoh dari didahului oleh jumlah di mana di dalam jumlah ini adalah jumlah fi'liyah adalah ja'a al-amiru wal jisya. Ja'a itu merupakan jumlah fi'liyah. Al-amiru yang diberikan penjelasan. Jadi dia di sini posisinya sebagai man. Wal bisya, wal jisya, wa itu kan sebagai tadi wawu, ini wawu ma'a. Al jisya itu sebagai isim mansub. Selanjutnya ada isim yang di dalamnya bermakna fi'il. Contohnya ana sairu wanila tadi. Ana sairu itu kan isim fi'il. Wanila wawunya itu sebagai wawu ma'a. Anila itu sebagai isim mansub. Lalu selanjutnya yang di dalam isim ada huruf fi'il. Huruf fi'il itu kan hamzah, sin, ya, dan ro. Contohnya istaiqiztu, aku bangun tidur, wa tagrida dengan bersamaan
kicauan at-toiri, burung. Sebagaimana di situ istaikidtu adalah isim yang ada huruf fiil, dan watakrida itu sebagai isim mansub dari tadi itu maf'ul ma'ah, yaitu kan maf'ul ma'ah itu ini berfungsi sebagai maf'ul ma'ah, dimana maf'ul ma'ah itu kan mansub ya, mansub. Lalu isim setelah wawu itu ada beberapa ketentuan, dimana salah satunya isim setelah wawu wajib nasab tadi, karena maf'ul ma'ah, karena dia posisinya sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya anasairu wanila, artinya saya berjalan wanila, bersamaan dengan sungai Nil, bukan saya berjalan dan sungai Nil, karena sungai Nil tidak jalan. Sungai Nil di sini hanya membersamai aktivitas saya yang sedang berjalan. Sekian dari saya tentang penjelasan maf'ul ma'ah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.